Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Perumpamaan Tuhan Yesus atau terjemahan barunya Membina Kehidupan Abadi. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini membawa pemikiran kita hari demi hari untuk selalu memandang kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan kita. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Biarlah kita mau belajar daripada karakter Kristus sehingga kita didapatkan setia pada akhirnya. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Di sini kita akan masuk ke pasalnya yang kedua, judulnya Seorang Penabur dan Benih. Dengan perumpamaan seorang penabur, Kristus melukiskan hal-hal kerajaan surga dan pekerjaan petani agung itu bagi umatnya. Seperti seorang penabur di ladang, ia datang menabur benih kebenaran surga. Dan ajaran perumpamaannya itu sendiri adalah benih yang mengandung kebenaran dari karunia-Nya yang ditaburkan. Karena kesederhanaannya, perumpamaan tentang seorang penabur tidak dinilai sebagaimana mestinya. Dari benih yang ditabur di atas tanah, Kristus ingin memimpin pikiran kita kepada benih kebenaran, penabur yang berhasil membawa manusia kembali kepada kesetiaannya terhadap Tuhan. Dia yang telah memberikan perumpamaan dengan benih yang kecil adalah pemerintah surga, dan hukum yang sama yang memerintah penabur benih di bumi juga memerintah penabur benih kebenaran. Ya, jadi ia melangkah masuk pada saat Yesus ia melangkah masuk ke dalam perahu. Di tepi danau itu terbentang lembah Genesaret yang indah. Di baliknya menjulang bukit-bukit dan di atas lembah-lembah serta ladang-ladang. Baik penabur maupun penyabit sedang sibuk. Ada yang sedang menabur benih, ada pula yang sedang menuai hasil pertama ladangnya. Kristus berkata, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tugas Kristus tidak dipahami orang pada zamannya. Cara kedatangannya tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Tuhan Yesus adalah dasar dari seluruh pemerintahan bangsa Yahudi. Upacara-upacara mengajarkan kepada bangsa itu bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ada seorang yang akan datang, yang kepadanya upacara-upacara itu ditunjukkan. Tetapi orang Yahudi telah mengagungkan bentuk-bentuk upacara itu lalu kehilangan pandangan terhadap maksud dan tujuannya. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini berharap bahwa Yesus akan datang dengan kemuliaannya yang penuh dengan kemegahan. Itulah yang mereka harapkan. Tetapi kembali lagi, ya Tuhan kita mengajarkan kita suatu kesederhanaan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kesederhanaan itu kita akan melihat kasih Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Dikatakan orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Kristus telah datang bukan sebagai seorang raja tapi sebagai seorang penabur. Bukan untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan dunia, melainkan untuk menyebarkan benih. Bukan untuk menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya kemegahan-kemegahan duniawi dan kebesaran bangsa, melainkan suatu penuaian yang akan dikumpulkan sesudah bekerja dengan sabar serta melalui kerugian dan kekecewaan. Ya, jadi inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Jadi kerugian dan kekecewaan ini adalah satu pelajaran untuk kita supaya kita dapat melakukan yang lebih baik lagi. Sehingga ini akan memberikan kita satu kekuatan untuk terus maju di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Seorang penabur keluar untuk menabur. Di sebelah timur keadaan pemerintahan tidak menentu dan ada bahaya terjadi kekerasan. Ya, sehingga sebagian besar orang tinggal di kota-kota yang dikelilingi tembok dan para petani setiap hari pergi ke tempat pekerjaannya di luar tembok.
Demikian pula lah hamba-hambanya harus pergi untuk menabur. Tak kalah dipanggil menjadi seorang penabur benih kebenaran. Abraham disuruh pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Demikian pula Rasul Paulus ketika berdoa di Bait Suci Yerusalem. Datang kabar dari Tuhan, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan adalah benih itu. Setiap benih memiliki benih dasar. Di dalamnya kehidupan tanaman itu dibungkus. Demikianlah terhadap kehidupan dalam firman Tuhan. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman hidup itu sendiri menunjuk kepada kitab suci. Ya, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Dan mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab segala nabi-nabi, ia membuka kepada murid-muridnya apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Ya, banyak orang yang mengaku umat Tuhan tidak menerima seluruh kitab suci sebagai firman yang diilhamkan. Ya, seorang yang pintar menolak sebagian, orang lain meragukan bagian yang lain. Mereka mengadakan penilaian seolah-olah pertimbangan mereka lebih unggul dari firman itu. Ya, jadi jangan sampai kita mengandalkan diri kita bahwa kita mempunyai semuanya, tetapi semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kita harus kembalikan lagi kepada Tuhan. Kitab suci harus dinyatakan sebagai firman Tuhan yang kekal, sebagai akhir dari segala pertentangan dan sebagai dasar iman. Ya, kuasa kitab suci telah dirampas dan akibat-akibatnya terlihat dalam menurunnya kehidupan rohani. Dalam kebanyakan khotbah dari mimbar sekarang ini tidak ada pernyataan ilahi yang membangkitkan hati nurani dan yang membawa kehidupan kepada jiwa. Ya, teori-teori filsafat atau tulisan-tulisan sastra, betapapun gemilangnya, tidak dapat memuaskan hati. Pernyataan dan penemuan manusia tidak berguna. Ya, jadi kalau tidak disertai dengan tingkah laku yang baik atau disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka teori-teori itu adalah hal yang salah. Ya, bahwa itu tidak sesuai. Ya, bahwa teori-teori yang kita sudah pelajari itu akan nyata pada saat kita mempraktekannya. Ya, pada saat kita membawakan firman Tuhan, dikatakan di atas mimbar. Bagaimana kita harus minta tuntunan Tuhan untuk menghidupkannya terlebih dahulu. Sehingga pada saat kita membawakan itu akan menjadi suatu kesaksian yang hidup di dalam kehidupan kita. Nyatakanlah kebenaran sebagaimana adanya di dalam Kristus. Jelaskan dengan sederhana tuntutan hukum serta Injil. Ceritakan kepada orang mengenai kehidupan Kristus, tentang penyangkalan diri dan pengorbanan, tentang kerendahan hati dan kematiannya, tentang kebangkitan dan kenaikannya, tentang pengantaraannya bagi mereka yang di Ka'bah Tuhan, tentang janjinya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan yang begitu indah bagi kita saat ini, memberikan kita suatu pelajaran yang begitu bermakna di dalam kehidupan kita. Penabur menabur firman itu. Di sini dinyatakan asas besar yang harus menggarisbawahi semua pekerja pendidikan. Benih itu adalah firman Tuhan. Tetapi di dalam kebanyakan sekolah dewasa ini, firman Tuhan disingkirkan. Pelajaran-pelajaran yang lain memenuhi pikiran. Mempelajari buku-buku yang ditulis orang yang tidak beriman, memegang peranan besar dalam sistem pendidikan. Penyebab utama kelemahan mental serta tidak berdaya guna dengan berpaling dari firman Tuhan lalu mencerna tulisan-tulisan orang yang tidak diilhami. Pikiran menjadi kerdil dan dangkal. Semuanya ini adalah pendidikan yang palsu. Ya, tugas setiap guru haruslah mengikat pikiran anak-anak muda pada kebenaran-kebenaran firman. Dan janganlah beranggapan bahwa ini bermaksud mencegah mempelajari ilmu pengetahuan atau mengakibatkan nilai pendidikan yang rendah. Pengetahuan akan Tuhan sama tingginya dengan surga dan sama luasnya dengan alam semesta. Pendidikan yang diperoleh dengan menyelidiki kitab suci merupakan pengetahuan akan rencana keselamatan yang eksperimental. Ya, suatu pendidikan yang demikian akan memulihkan peta Tuhan dalam jiwa. Tapi guru kebenaran yang kudus hanya dapat memberikan apa yang diketahuinya sendiri melalui pengalaman. Si penabur menabur benihnya.
Kristus mengajarkan kebenaran sebab ia adalah kebenaran. Pikirannya sendiri, tabiatnya, pengalaman hidupnya terkandung dalam ajarannya. Hidup itu telah dinyatakan dalam kami, telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Ya, kepada setiap orang mendengar, di sini diterangkan tentang menerangkan benih yang jatuh di pinggir jalan. Ia berkata kepada setiap orang yang mendengar firman dari hal kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan melukiskan firman Tuhan, manakala ia jatuh ke dalam hati seorang pendengar yang tidak memperhatikan, seperti jalan yang sukar dipijak oleh kakinya. Manusia dan binatang, demikianlah hati yang menjadi jalan bagi lalu lintas dunia, kepelisiran serta dosa-dosa. Sebagaimana burung-burung siap sedia untuk mematuk benih-benih itu dari pinggir jalan, demikianlah setan sudah siap sedia untuk mengambil benih-benih kebenaran ilahi dari jiwa itu. Ya, setan mempunyai banyak penolong. Banyak orang yang mengaku umat Tuhan membantu si penggoda ini untuk mengambil benih-benih kebenaran dari hati orang lain. Banyak orang yang mendengar khotbah firman Tuhan menjadikannya pokok kritik di rumah. Ya, dengan demikian di rumah orang-orang yang mengaku Nasrani, banyak orang muda dididik supaya menjadi tidak setia. Dan orang tua bertanya-tanya mengapa anak-anak yang mempunyai sedikit perhatian terhadap firman Tuhan dan mudah meragukan kebenaran kitab suci. Kemudian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, di sini tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya, tanaman itu tumbuh dengan segeranya, tetapi akarnya tidak dapat menembussi batu untuk mendapatkan makanan demi memelihara pertumbuhannya. Seperti batu yang berada di bawah lapisan tanah, sifat mementingkan diri dalam hati, manusia berada di bawah lapisan kerinduan serta cita-citanya yang baik. Cinta akan diri sendiri tidak ditaklukkan. Mereka belum melihat keadaan dosa yang begitu keji dan hati belum menunjukkan kerendahan dengan kesadaran mengenai perasaan bersalah. Ya, bukanlah karena manusia menerima firman itu dengan segera ataupun karena mereka itu senang dalamnya yang membuat mereka gugur. Tetapi mereka yang dikatakan dalam perumpamaan menerima firman itu dengan cepat, tidak menghitung harganya. Mereka tidak memperhatikan apa yang dituntut firman Tuhan dari mereka. Mereka tidak membawanya terus-menerus dengan segala kebiasaan hidupnya dan tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam pengawasannya. Tetapi para pendengar dengan tanah yang berbatu-batu bergantung kepada dirinya sendiri, gantinya bergantung kepada Tuhan. Ya, mereka percaya atas perbuatannya yang baik dan dorongan hati yang baik dan berkeras dalam kebenaran sendiri. Ya, jadi matahari musim panas yang terik yang memperkuat dan mematangkan gandum, membinasakan apa yang tidak berakar dalam-dalam. Jadi orang yang tidak berakar tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Banyak orang menerima firman Tuhan sebagai suatu jalan keluar dari penderitaan, gantinya sebagai suatu kelepasan dari dosa. Ya, banyak orang yang mengaku menyembah Tuhan, tetapi tidak mempunyai pengetahuan yang telah teruji tentang Dia. Ya, jadi satu-satunya pengharapan bagi jiwa-jiwa ini ialah untuk menyadari dalam dirinya sendiri kebenaran perkataan Kristus kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Tuhan. Ya, kita tahu bersama bahwa Nikodemus ini adalah orang yang terpandang, tetapi hatinya ini tersentuh oleh firman Tuhan. Ya, bahwa pelajaran firman Tuhan tidak hanya mengenai teori saja, tapi dia mau dengan penuh kerendahan hati datang kepada Kristus. Ya, untuk menerima akan kabar sukacita itu di dalam kehidupannya. Ya, jadi kasih harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Tuhan di surga dan di bumi. Dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Tuhan. Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita teguh. Ini saja dapat menyanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan senang hidup bagi Dia, untuk mempersembahkan persembahan syukur itu kepadanya, untuk bekerja bagi Dia,
pekerjaan itu akan terasa ringan. Demi namanya kita akan berhasrat untuk merasakan derita dan kerja keras dan berkorban. Kita akan turut merasakan kerinduannya bagi keselamatan manusia. Kita akan merasakan kerinduan yang lembut terhadap jiwa-jiwa yang telah dirasakannya. Yang berikut lagi, bagaimana benih itu di tengah semak-semak duri. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benih Injil itu sering jatuh di tengah duri dan semak yang merusak. Dan bila tidak ada perubahan akhlak dalam hati mereka, jika kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang lama dan kehidupan lama yang penuh dosa tidak ditinggalkan, jika perangai setan tidak dikeluarkan dari jiwa itu, maka tanaman gandum itu akan terhimpit. Duri-duri akan menjadi hasil tanah dan akan mematikan gandum itu. Ya, jadi rahmat hanya bisa tumbuh subur dalam hati yang selalu dipersiapkan untuk benih-benih kebenaran yang berharga. Ya, Kristus menyebut hal-hal yang berbahaya terhadap jiwa sebagaimana yang dicatat oleh Markus. Ia menyebutkan kekhawatiran akan dunia ini, tipu daya kekayaan dan nafsu terhadap hal-hal yang lain. Lukas menyebutkan mengenai kekhawatiran kekayaan dan kepelisiran hidup. Ya, kekhawatiran dunia ini, tidak ada golongan manusia yang bebas dari pencobaan kepada kekhawatiran dunia. Banyak orang yang bisa berguna dalam pekerjaan Tuhan menjadi cenderung untuk memperoleh kekayaan. Ya, jadi harus berhati-hati. Seluruh tenaganya diserap dalam usaha-usaha perdagangan dan mereka terpaksa melalaikan hal-hal yang bersifat rohani. Kita harus bekerja supaya kita dapat memberi kepada orang yang susah. Umat beragama harus bekerja. Mereka harus melibatkan diri dalam pekerjaan dan mereka dapat melakukan ini tanpa berbuat dosa. Tetapi banyak orang menjadi terlalu sibuk dalam pekerjaan sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk berdoa. Ya, jadi kesibukan akan membuat kita melupakan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Benih yang jatuh di tanah yang baik dari hati orang muda. Ya, pada waktu pikiran itu bersemangat muda dan bergairah dengan mudah terkena pengaruh perkembangan yang pesat, terdapat pencobaan yang besar menjadi ambisius terhadap diri sendiri. Untuk melayani diri sendiri, jika rencana-rencana duniawi berhasil, ada kecenderungan untuk berjalan pada garis yang mematikan angan-angan hati. Dalam masalah awal pembentukan kehidupan anak-anak, tanggung jawab orang tua amat besar. Mereka harus belajar untuk mengitari anak-anak muda itu dengan pengaruh-pengaruh yang baik. Pengaruh-pengaruh yang akan memberikan pandangan yang baik mengenai hidup serta suksesnya kebenaran. Banyak orang tua berusaha untuk meningkatkan kebahagiaan anak-anaknya dengan memuaskan kesukaannya terhadap kepelisiran. Mereka membiarkan anak-anaknya untuk berolahraga dan menghadiri pesta-pesta hiburan dan memberikan uang untuk digunakan sebebasnya diperagakan dalam pemuasan diri. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya pada saat kita mendidik akan anak-anak kita. Sebagian besar keinginan untuk memanjakan kepelisiran ini sangat berbahaya. Ya, minat dari anak-anak muda ini semakin lama semakin tertarik kepada kepelisiran sehingga mereka memandangnya sebagai tujuan hidup yang besar. Ya, bahkan jemaat yang seharusnya menjadi tiang serta alas kebenaran itu ada yang memberi angin kepada cinta diri akan kepelisiran. Bila uang dikumpulkan untuk maksud-maksud keagamaan, cara apa yang telah dipilih oleh kebanyakan jemaat? Sering tempat yang diasingkan untuk berbakti kepada Tuhan dinajiskan oleh pesta dan minuman-minuman, jual beli dan bersukaria. Hormat kepada rumah Tuhan dan hormat kepada perbaktiannya merosot dalam pikiran anak-anak muda. Benteng-benteng penguasa diri dilemahkan, membentengi diri, selera, suka pamer diperlihatkan. Dan sifat-sifat ini menjadi semakin kuat bila itu dimanjakan. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Ya, kita harus meminta tuntunan Tuhan sehingga kita tidak salah melangkah, sehingga tidak berimbas kepada anak-anak kita. Banyak hari dikatakan usaha mencari kepelisiran dan hiburan berpusat di kota-kota. Banyak orang tua yang memilih rumah di kota bagi anak-anaknya bertolak dari pikiran hendak memberikan kesempatan yang lebih besar.
Ya, mereka tidak lekas mengenal suara bimbingan Roh Kudus atau untuk melihat muslihat setan. Terlalu sering dalam masa bahaya, mereka jatuh di bawah pencobaan dan semua terhanyut jauh dari Tuhan. Ya, kekhawatiran, kekayaan, kepelisiran semuanya digunakan setan dalam permainan hidup bagi jiwa manusia. Ya, jadi jangan sampai kita terjerat oleh kuasa daripada si jahat itu. Kebun hati itu harus dipelihara. Tanah harus dikerjakan oleh pertobatan yang mendalam terhadap dosa. Tanaman-tanaman racun berasal dari setan harus dicabut. Ya, dalam pekerjaan firman itu terlalu banyak yang bersifat khotbah dan terlalu sedikit diadakan pekerjaan dari hati ke hati. Perlu ada pekerjaan perorangan. Kasih Kristus yang dinyatakan dalam pekerjaan perorangan dapat melembutkan hati yang berbatu-batu agar benih kebenaran bisa berakar. Ya, di tanah yang baik. Ya, penabur itu tidak selalu menghadapi kekecewaan. Dari benih yang jatuh di tanah yang baik, Juru Selamat berkata, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Hati yang baik dan tekun yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini bukanlah hati yang tidak mempunyai dosa, karena Injil itu harus diberitakan kepada orang yang tersesat. Ya, inilah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Ya, hanya orang yang menerima kitab suci sebagai suara Tuhan yang berbicara kepada dirinya sendiri. Seorang pelajar yang benar, ia gemetar di hadapan firman itu. Ya, suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, melainkan atas kemurnian maksud, kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat. Sekedar mendengar atau membaca firman itu tidak cukup. Ya, orang yang ingin mendapat manfaat dari kitab suci harus merenungkan kebenaran yang telah dinyatakan kepadanya. Ia ingin kita merenungkan kasih dan pengasihannya untuk mempelajari pekerjaan ajaib dalam rencana besar dari penebusan. Firman Tuhan sering datang bertabrakan dengan sifat keturunan manusia serta perangai dan tabiat yang dipelihara dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dan ia mengeluarkan buah dengan tekun. Tidak seorang pun yang menerima firman Tuhan besar dari kesusahan dan pencobaan. Tetapi bila kemalangan terjadi, orang Kristen yang sejati tidak menjadi gelisah, hilang percaya atau putus harapan. Ya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikianlah umat Tuhan itu harus menunggu dengan sabar buah-buah dalam hidupnya dari firman Tuhan. Bagian kita adalah untuk menerima firman Tuhan dan memegangnya dengan teguh, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada pengendalian dan maksudnya kepada kita akan terlaksana. Jika seorang mengasihi aku, kata Kristus, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dalam kehidupan ilahi, kita akan dibawa tertawan kepada Kristus. Kita tidak akan hidup lebih lama dalam kehidupan biasa yang mementingkan diri. Tetapi Kristus akan hidup dalam diri kita. Tabiatnya akan berbuah di dalam tabiat kita. Ya, jadi dengan demikian kita akan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Biarlah pelajaran mengenai perumpamaan seorang penabur ini dapat memberikan kita kekuatan, dapat memberikan kita pengharapan bahwa Tuhan kita akan selalu ada untuk kita di situasi apapun yang kita hadapi. Baiklah kita penuh penyerahan kepada Kristus. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.